kok bisa mas, kan di Indonesia hasilnya nggak apa-apa kan, bagus-bagus saja, kenapa sampai di Jepang kok hasilnya beda? Mungkin ada pertanyaan gitu dari kalian ya, dan aku bakal jawab mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala itu di check up semua, di medical check up semua. Dan kurang lebih detailnya yaitu pendengaran, tes mata. Halo semuanya, balik lagi dengan aku. Hari ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan dan sambil nyeritain orang yang baru sampai ke Jepang, baru banget dipulangin gara-gara gagal MCU kesehatan guys. Jadi aku bakal jelasin ke kalian MCU-nya itu apa aja, dan aku nanti setelah jelasin MCU-nya itu apa aja selesai, aku baru jelasin kronologi si orang ini, kenapa kok bisa gagal MCU pas nyampe Jepangnya gitu. Jadi buat kalian tetap dengerin video ini sampai selesai. Yang belum tekan tombol subscribe-nya jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Kalau udah tekan tombol subscribe-nya, kita langsung aja gas cerita sambil jalan-jalan. Oke guys, sekarang ini aku udah ada di jalan dan aku bakal ngajak jalan-jalan kalian seperti biasanya yang aku omong, dan sambil ceritain kasus orang ini yang baru sampai ke Jepang berapa minggu, 3 minggu itu dipulangin lagi guys. Bayangin 3 minggu di Jepang baru nginjekin kaki di Jepang dipulangin lagi gara-gara gagal MCU kesehatan. Dan aku sebelum masuk ke dalam ceritanya, nanti aku bakal jelasin ke kalian dulu MCU-nya tuh apa aja yang dicek pas sebelum datang ke Jepang tuh, mulai dari apa aja gitu loh. Kan banyak banget yang kemarin yang tanya, bang MCU-nya apa aja, apakah lengkap, semisal mataku minus gimana, bisa apa enggak. Aku bakal jelasin dulu di sini guys. Jadi ya, aku dulu ini sesuai pengalamanku dulu sebelum datang ke Jepang itu yang dites lengkap ya, semuanya dites itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala itu di check up semua, di medical check up semua. Dan kurang lebih detailnya yaitu pendengaran, tes mata, habis itu detak jantung, lab darah, cek darah kayak gitu, habis itu ronsen, sama apa lagi ya, satu lagi sama tes gigi guys, gigi ya, gigi sama mata itu. Jadi bener-bener detail banget. Kalau buat tes pendengarannya itu gampang banget guys, buat kalian yang semisal ada kayak kendala sedikit ya di pendengarannya, itu gampang banget sih tesnya. Aku kasih gambaran ke kalian ya. Tes MCU pendengaran itu, jadi kalian dipakai earphone atau kayak handset gitu. Ketika kalian denger suara kayak tit gitu, kalian suruh neken tombol guys. Jadi semisal kalian denger ya tinggal neken tombolnya aja, tekan kayak gitu. Sekecil apapun suaranya, kalau denger kalian suruh mencet kayak gitu aja kalau tes pendengarannya. Dan yang susah, menurutku susah tesnya itu adalah tes mata guys. Kenapa aku bilang susah? Soalnya aku dulu tesnya tuh kalian disuruh lihat tulisan angka sama huruf yang berurutan kayak gitu, mulai dari yang besar terus kecil semakin kecil kayak gitu. Kalian pernah lihat kan kayak gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Cuma susahnya di sini tuh kalian lihatnya dari cermin. Jadi cermin ditaruh depan kalian gini agak jauh jaraknya, dan nanti kalian suruh ngelihat tulisan itu di balik cermin dengan posisi mata kalian ditutup sebelah. Coba bayangin guys. Yang susah tuh menurutku cuma tes mata itu aja. Selebihnya tinggal khawatir aja sih guys. Buat yang paling khawatir hasilnya itu adalah tes organ, kayak tes detak jantung, terus tes ronsen darah kayak gitu. Itu bener-bener bikin deg-degan guys. Oh ya, satu lagi tesnya itu ada tes urin juga ada.
Jadi kalian disuruh buang air kecil, nanti di lab ya, hasilnya apakah positif narkoba atau enggak, nanti kayak gitu ada. Jadi itu aja sih. Jadi kalau semisal mata kalian minus, itu masih bisa. Temenku tuh banyak banget guys yang ke Jepang dengan kacamatanya gitu, pakai kacamata itu banyak banget. Jadi jangan ngira kalau ke Jepang tuh harus bener-bener perfect banget kayak mau tes polisi tentara kayak gitu, enggak sih. Minus boleh, pakai kacamata boleh, cuma kalian dapat jobnya tuh beda dengan yang lain kayak gitu. Misal kalau yang lain all in masuk ke semua job, kalian hanya tertentu kayak gitu. Misal kalian pakai kacamata gitu, kalian nanti masuknya di job perhotelan kayak gitu semisal. Kalau ditanya bisa apa enggak, bisa, semuanya bisa. Gigi berlubang gimana mas? Bisa. Yang enggak bisa tuh kalian punya penyakit organ dalam yang kedeteksi sekiranya berbahaya buat bekerja kayak gitu, nggak bisa. Sama narkoba kayak itu nggak bisa gitu. Itu nggak bisa banget kerja ke Jepang. Selainnya itu aman sih menurutku. Oke, aku udah jelasin medical check up-nya kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang aku mau masuk ke dalam ranah kronologi cerita orang yang baru datang ke Jepang dipulangin lagi gara-gara MCU ini. Jadi aku dulu itu sesenta sama orang yang aku ceritain ini. Kita sebut siapa ya, Rohman aja gitu ya. Aku juga nggak tahu guys namanya siapa, cuma sesenta gitu loh, seruangan gitu, sekelas gitu. Kita sebut aja si Rohman ya. Jadi si Rohman ini datang duluan sebelum aku datang ke Jepang guys, datang ke Senta. Buat kalian yang belum tahu Senta itu adalah tempat buat belajar bahasa Jepang sebelum kalian mulai bekerja di perusahaan kalian selama 1 bulan. Itu namanya Senta. Nah oke kan, setelah kalian kita lanjut lagi, sorry nggak fokus nyebrang jalan. Nah setelah si Rohman ini kan datang duluan guys sebelum aku. Jadi dia tuh udah di Senta itu selama 3 minggu kurang lebih. Jadi aku masuk, dia keluar. Nah keluarnya itu enggak ke perusahaannya. Kalau biasanya kan kalau udah selesai kontrak, selesai belajar selama sebulan, itu kan dia masuknya ke perusahaan kan. Tapi ini ramenya pas di Senta itu ceritanya dia keluarnya tuh dipulangin ke Indonesia gara-gara hasil MCU-nya yang buruk. Hasil MCU yang buruk tuh apa kok sampai bisa dipulangin gitu? Itu katanya TBC guys. Jadi aku dengar cerita ini tuh pas aku sampai Senta, itu beritanya masih berkeliaran gitu loh, masih rame gitu kalau ada orang Indonesia dipulangin gara-gara penyakit TBC kayak gitu. Jadi salah satu contoh, semisal penyakit kalian tuh serius, itu nggak bisa lanjut kerja di Jepang guys. Ini sebagai wawasan aja ya. Jadi jaga kesehatan kalian biar kalian aman-aman aja ya. Soalnya di Jepang tuh ya nggak cuma sekali tes saja buat kerja di Jepang tuh, nggak sekali tes medical check up aja, cuma setiap 6 bulan sekali kalian ada tes guys. Medical check up tuh ada tesnya gitu. Jadi tetap jaga kesehatan gitu loh guys. Dan mungkin dari kalian ada yang bertanya kayak, lah kok bisa mas padahal di Indonesia aduh lanjut banget guys, benar. Aduh Oke lanjut lagi. Mungkin dari kalian bertanya kok bisa mas, kan di Indonesia hasilnya nggak apa-apa kan, bagus-bagus saja, kenapa sampai di Jepang kok hasilnya beda? Mungkin ada pertanyaan gitu dari kalian ya, dan aku bakal jawab. Masih nggak bisa. Ya mungkin aja ya guys, aku juga detailnya kurang tahu.
itu penyebabnya kenapa. Tapi nggak satu orang, dua orang yang kayak gitu. Kayak temenku kemarin yang aku ceritain, ternyata ada apa ini, dari Indonesia tuh semuanya fit, sesampainya di Jepang ternyata ada kendala guys. Itu banyak banget kejadian, entah itu gara-gara alatnya yang canggih atau metode pengetesannya yang beda, apa gimana aku juga kurang tahu guys. Tapi yang jelas itu banyak banget kejadian dari Indonesia sehat, ketika tes di Jepang itu hasilnya beda tuh benar-benar banyak banget. Buat kalian yang nggak percaya dengan hal tersebut, dengan hal yang menurut kalian mungkin kontroversial ya, kalian bisa aja tanya ke apa ya, kalau punya temen gitu tanya aja, ada nggak orang yang berangkat dari Indonesia MCU-nya bagus, setelah sampai ke Jepang kok beda MCU. Coba aja tanya kayak gitu, pasti ada biasanya. Itu banyak banget terjadi guys. Jadi jangan apa ya, jangan kayak seneng dulu gitu ya, seneng boleh lah, tetapi harus jaga kesehatan gitu. Jangan kayak mabuk-mabukan dulu, mabuk-mabukan ntar kalau udah semuanya benar-benar clear semua gitu, itu baru boleh kalian seneng-seneng deh. Jadi buat kalian yang mau MCU pergi ke Jepang, tetap jaga kesehatan kalian, tetap apa ini, tetap diperhatiin gitu loh guys, maksud gitu. Udah sampai rumah temenku ke sini. Jadi aku tuh tadi rencananya emang ke rumah temenku. Bentar ya. Dan oke guys, aku lanjut lagi sebentar aja. Jadi buat kalian pesanku tetap jaga kesehatan gitu, meskipun kalian MCU-nya udah berhasil, ya tetap jaga kesehatan gitu aja sih menurutku ya. Saranku aja ini. Tapi terserah kalian mau percaya apa enggak. Yang jelas ada banget kejadian itu, dan itu nyata terjadi ceritanya kepada aku gitu loh. Bukan aku yang jadi korbannya ya, cuma ceritanya langsung aku dengar sendiri gitu loh, pas posisinya udah di Jepang kayak gitu. Makanya aku speak up ke kalian buat wawasan aja kurang lebihnya tuh. Jadi kayak gitu guys. Dan aku tuh sebenarnya juga punya cerita, temenku yang sering masuk vlog. Kalian bisa lihat aja, temenku pokok yang sering masuk vlogku itu juga mengalami kayak gitu. Cuma bedanya dia nggak dipulangin ke Indonesia, tetapi temenku ini setiap bulan sampai sekarang itu masih ngelakuin medical check up gara-gara apa ini, kebanyakan darah putih gitu. Apa sih namanya, lupa aku, tapi intinya itu kebanyakan darah putih itu dari Indonesia sampai ke Jepang pas di Senta, sampai pas sudah kerja di Kaisa ini, dia masih sering medical check up setiap bulan sekali guys. Pasti itu medical check up. Buat kalian yang tertarik mungkin ya, aku nggak maksa buat kalian, aku cuma nanya aja. Buat kalian yang tertarik, aku ceritain kisah temenku yang sering masuk vlogku itu, enaknya disuruh gimana, ceritain gimana, kalian bisa aja komen di kolom komentar ini guys. Nanti lain waktu aku bakal ceritain kasusnya si temenku ini tentang cek kesehatannya ini ya, yang setiap bulannya cek kesehatannya aku ngomong tadi lah kayak gitu. Nanti aku bakal ceritain kisah itu guys. Jadi buat kalian komentar aja yang mungkin ada yang tertarik dengan cerita temenku ini, kalian bisa komen di bawah guys, enaknya gimana kayak gitu. Dan mungkin dari aku gitu aja vlognya, ya udah lah panjang banget sih menurut Bini. Nanti kalau aku lanjut di sini itu yang ada ceritanya makin rumit gitu loh guys. Aku ceritain 2 kisah langsung dalam satu konten. Makanya aku tanya ke kalian, yang setuju bisa komen di bawah gitu buat bahas kasus ini loh. Jadi aku tunggu jawaban dari kalian gimana enaknya. Dari aku gitu aja. Kalau ada kata-kata yang kurang enak atau masih belibet,
dan kalian masih punya pertanyaan yang belum terjawabkan, bisa komen di bawah aja, aku bakal bales satu persatu. Dari aku gitu aja, mau ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.